nih. Matematika. Ya, betul. Tentang simetri lipat, keliling dan luas bangun datar. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak simetri lipat itu apa? Tahu. Ada yang tahu tidak? Enggak. Masa? Dua bangun datar yang sama besar. Apa? Diulang? Apa? Diulang. Nah, teman-teman kemarin kan di Sapa Siangnya, Bu Jana suruh teman-teman membawa bangun datar. Dibawa nggak hari ini? Bawa. Naufal doang nih yang bawa, yang lain bawa nggak? Bawa. Mana coba diperlihatkan nih, Bu Jana udah bawa persegi. Bu Jana udah bawa persegi, segitiga. Terus Bu Jana juga udah bawa persegi panjang. Sama ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini apa? Jajar genjang. Ya, jajar genjang. Nah, sebelum itu kita simak dulu yuk videonya. Yang lain nanti di mute ya. Oke. Siap. Yuk. Oke, kita simak dulu videonya. Kita akan belajar mengenai simetri lipat. Ada suaranya nggak, Kak? Enggak. Kurang kenceng. Kurang kenceng. Pak, waktu ini. Ya, lupa. Ya, Bu Jana lupa ini. Enggak checklist 2. Apa itu simetri lipat? Nah, simetri lipat merupakan banyaknya jumlah lipatan yang ada pada sebuah bangun datar. Nah, simetri lipat ini akan membagi sebuah bangun datar menjadi setengah dan sebagian dari bangun datar itu akan menutupi bagian yang lainnya. Nah, sekarang coba amati. Ada bangun datar persegi dan persegi panjang. Mari kita cari tahu berapa banyak ya simetri lipat yang ada pada bangun datar tersebut. Perhatikan video berikut. Untuk mengetahui simetri lipat, kita bisa praktik dengan menggunakan bangun datar yang ada di sini. Ini merupakan bangun datar persegi. Persegi ini kita bisa melipatnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita lipat seperti ini. Ketika melipatnya, tidak akan terlihat sisa atau saling menutupi bagian yang lainnya ya. Cara kedua adalah seperti ini. Hasilnya sama ya, menjadi dua bagian yang saling menutupi satu sama lain. Coba cara ketiga, seperti ini. Kita lihat masih tidak ada sisa ya. Nah, yang keempat, kita coba juga seperti ini. Ini juga sama ya, menutupi bagian yang lainnya. Nah, perhatikan, dari lipatan tersebut akan berbentuk sebuah garis. Garis bekas lipatan. Nah, garis bekas lipatan ini dinamakan dengan sumbu simetri. Perhatikan video berikut. Untuk mengetahui simetri lipat, kita bisa praktik dengan menggunakan bangun datar yang ada di sini. Ini merupakan bangun datar persegi panjang. Kita bisa melipatnya dengan cara seperti ini dan seperti ini. Ini terbentuk garis lipatan yang disebut sumbu simetri. Ada dua, berarti simetri lipatnya ada dua. Nah, kita coba, bisakah miring? Nah, ini masih ada sisa ya anak-anak, jadi tidak saling menutupi bagian yang lainnya. Maka simetri lipat pada persegi panjang ada 1 dan 2. Jadi ada 2 simetri lipat. Nah, dari percobaan tadi bisa kita simpulkan bahwa simetri lipat merupakan banyaknya lipatan pada bangun datar sehingga lipatan tersebut membagi dua sama besar dan apabila dilipat satu bagian saling menutupi bagian yang lainnya. Itu adalah pengertian simetri lipat.
Pada saat melipat bagian menjadi dua sama besar dan berhimpit, maka terdapat sebuah bekas lipatan yang bisa kita sebut sebagai sumbu simetri. Jadi sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar sama besar dan saling menutupi. Selanjutnya, contoh ketiga adalah lingkaran. Karena tidak ada sudut, kita lipat dua sama besar. Ternyata lipatannya berhimpit. Kita coba lipat di bagian lain. Dan hasilnya berhimpit. Jika kita terus mencoba di bagian lain, hasil lipatan pada lingkaran akan selalu berhimpit. Jadi, banyaknya simetri lipat dan sumbu simetri pada lingkaran adalah tak terhingga. Contoh keempat adalah bangun elips atau oval. Kita lipat menyamping dari kiri ke kanan. Hasilnya lipatan sama besar dan berhimpit. Sekarang kita lipat ke bawah. Hasilnya lipatan sama besar dan berhimpit. Kita lipat miring. Hasilnya lipatan ada yang terbuka atau tidak berhimpit. Kita lipat miring ke sisi yang lain. Hasilnya lipatan juga terbuka atau tidak berhimpit. Jadi, banyaknya simetri lipat dan sumbu simetri pada oval ada dua. Contoh kelima adalah bangun jajaran genjang. Kita lipat ke samping. Hasilnya lipatan ada yang terbuka atau tidak berhimpit. Kita lipat ke bawah. Hasilnya lipatan juga ada yang terbuka atau tidak berhimpit. Kita coba lipat diagonal pertama. Hasilnya lipatan juga terbuka atau tidak berhimpit. Kita lipat secara diagonal satunya. Hasilnya tetap tidak berhimpit. Jadi, bangun jajaran genjang tidak memiliki simetri lipat ataupun sumbu simetri. Kamu bisa... mari kita coba mencari banyaknya simetri lipat dari bangun berikut. Nah, sudah melihat videonya? Paham. Sebentar, mau ambil dulu ya. Kakak Arman sudah, Kakak Jihan sudah, Kakak Naukal sudah, Kakak Tegas sudah. Iya, aku belum. Ya, silakan Kakak dulu, Kak. Yo, Kakak Kaindra sudah, Mozami sudah, Kakak Zia sudah, Kakak Veika, Kakak Madia, Kakak Kaisa sudah? Sudah? Oke, Kakak. Oke. Coba. Kakak Fayaza sudah belum? Kita Sudah. Oke. Teman-teman yang nggak punya kertas apa itu? Kakak Audrey sudah belum? Boleh pakai kertas biasa. Oke. Kakak Azka sudah? Sudah, oke. Siapa lagi ya? Kakak Malika sudah? Kakak Aimar sudah belum? Ada nggak Kak kertasnya? Teman-teman, kameranya dibuka ya. Ya, Iva, Raisa, Kana, Kakak Alin. Alin udah belum kertasnya? Kertas origaminya coba ditunjukin. Kakak Azza. Mau besar? Azza udah. Tidak apa-apa, Kak. Fayat mana kertasnya Fayat? Fayat kalau nggak ada kertasnya boleh ambil kertas yang lain Fayat. Aku nggak punya kertas origami. Iya boleh pakai kertas HVS nanti boleh digunting.
Ya, boleh digunting. Kalau nggak dicoba lagi kan kata HVS itu persegi panjang. Nah, oke. HVS. Kan ada berapa nih simetri lipatnya? Silakan teman-teman coba cari. Ada berapa? Itu nggak? Satu. Tidak ada semuanya menutupi ya teman-teman ya. Menutupi satu sama lain. Kalau tidak menutupi berarti tidak dihitung. Oke. Udah. 2. Ya. Balikin lagi. 2. Kakak Danis ada nggak, Kak? Oke. 4. Betul ya ada 4? Betul tidak ada 4? 4. Ya. Betul tidak ada 4 semuanya? Lihat garisnya ada berapa? Ya, garisnya ada berapa? Nah, dibuka ulang. Ya, betul. Ada 4, betul. Nah, garis ini dinamakan apa ya? Bekas lipatan ini. Teman-teman, garis lipatan ini disebut dengan apa ya tadi? Garis simetri. Bukan garis simetri, sumbu simetri. Oke. Lanjut ke persegi panjang. Coba kita yang persegi panjang. Udah ada belum teman-teman? Yang nggak ada origami boleh pakai kertas HVS ya atau kertas buku. Ya, persegi panjang. Oke. Silakan boleh dipotong dulu. Ya, boleh pakai kertas HVS juga boleh. Kayak kakak Karima besar juga tidak apa-apa. Bujana yang kecil, yang besar juga nggak apa-apa. Yang penting persegi panjang ya. Ya, persegi Yang penting bentuknya persegi panjang. Danis kertasnya ada nggak? Ayo. Fayat mana kertasnya Fayat? Soli? Oke, yuk dicoba yuk bikin. Yuk coba kakak. Ada berapa ya simetri lipatnya persegi panjang? 1. Bujana ada 1. Ini ya. Jangan lagi biar nggak ada yang tersisa itu tidak dihitung. Oh. Teman-teman ada berapa teman-teman? Bujana ada 2. Teman-teman ada berapa? 2. Oke. Boleh tidak ya? Tadi boleh tidak ya kita hitung seperti ini? Ininya tidak masih bisa. Enggak. Nah, ini tidak dihitung berarti ya Kak ya, kalau masih sisa ya, oke? Oke, kita lanjut segitiga. Sudah ada segitiga? Belum. Oke, good job Kakak Fayaza. Boleh. Segitiga, sudah ada segitiga. Kak Dani, sudah ada segitiga? Sudah. Siap. Oke, silakan teman-teman coba segitiga ada berapa simetrinya. Silakan teman-teman melipatnya. Jika sudah, coba bicaranya yang gunakan atas sumbu simetrinya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ada 1. Ada 1. Terus ada berapa lagi? 1.
1. Terus ada berapa lagi? 100. Nggak ada 100 mah. Ada 100 tapi gede banget. Nggak ada lah, sama-sama kalau bentuk segitiga mah. Coba ada berapa, ayo? Yang lain. 4. Ada 4. Ada 4. Kakak Karima ada 1. Terus 1. Kakak Ziko 1. Kakak Jundi ada berapa? 1. Kakak Tania ada berapa? 1. 1. Oke. Kakak Danis ada berapa? 1. Coba kakak siapa lagi ya? Kakak Karanka ada berapa, Kak? Kakak Yumna ada berapa, Kakak? Sumbu simetri dalam segitiga. Yang Kakak udah coba. 1. Oke. Kakak Kinan ada berapa? 1. Tadi siapa yang bilang 3 ya? Noval 3. Noval 3. Coba Kakak Noval gimana? Lipat-lipatnya. Ditunjukin Kakak gimana melipatnya. Ada berapa, Kak? Kakak Noval ada berapa? Tambah 1 atau 3? 1 atau 3 ya? 1. Tadi 1. Oke, good job. Berarti benar ya. Nah, ini lanjut ke jejar genjang. Jejar genjang. Teman-teman udah punya belum jejar genjang? Oke, Kakak Azka sudah punya. Terus? Nggak punya? Ya, tidak apa-apa. Oke, Kakak Iva sudah punya. Nggak punya. Sudah punya. Kak Yaza sudah punya belum, Kak? Nggak punya. Sudah punya. Oke, coba silakan dilipat. Ada tidak? Kalau yang sudah punya silakan coba dilipat. Jejar genjang seperti ini. Punya. Nah. Coba yang punya kertas lebih boleh digunting, Kak, berbentuk jejar genjang. Nih, masih ada sisanya ya. Nih, sama nih. Masih ada sisanya sebelah kanan. Tuh. Ini berarti tidak bisa dihitung ya, Kak, kalau ada sisanya. Oke. Terus yang gini juga masih ada sisanya. Diagonal. Ini masih ada sisanya. Tuh. Ini lagi. Tuh, jadi teman-teman sudah paham ya sampai sini? Sudah. Oke. Jadi izin ke kamar mandi. ya silakan Kak. Kakak Kaisa sudah bisa mengikuti? Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk simetri lipatnya? Ada yang ingin ditanyakan tidak, Kak? Udah paham ya? Udah. Oke. Garis yang telah teman-teman lipat ini apa namanya tadi? Sumbu simetri. Bekas garisannya? Sumbu simetri. Diingat ya, sumbu simetri dengan simetri lipat itu sama. Oke? Bilangnya. Oke, dilanjut ya. Ya. Akan jadi 1 jam. Wah. Nomor 1. Berapa banyak? Jadi simetri lipat merupakan jumlah lipatan pada sebuah bangun datar yang membagi sebuah bangun datar menjadi setengah, menjadi 2 bagian yang sama besar, dan sebagian dari bangun datar itu akan menutupi bagian yang lainnya. Jadi tidak ada yang tersisa ya, yang kita sudah coba, sudah praktekkan.
Lanjut. Garis hasil lipatan dinamakan sumbu simetri atau garis simetri. Nah, seperti ini tadi garis hasil lipatan. Ini nih. Ini yang tadi teman-teman sudah melipatnya. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman silakan ditulis di bukunya. Sebutkan berapa jumlah simetri lipat dan sumbu simetri yang ada di depan ini. Yuk, ayo dikerjakan. Mana buku tulisnya? Yuk, Kakak Fauzan. Tugas. Bukan tugas, dikerjakan sekarang. Latihan. Kakak, Bana, Kinanti, Luna, Zaki, Hamzah. Nyalakan yuk kameranya biar Bu Vida bisa lihat. Kakak lagi ngapain? Jangan-jangan lagi boboan, lagi Arkan. Yuk. Silakan dituliskan. Sudah digambar tidak apa-apa, tapi ditulis bangun datar apa? Misalnya yang pertama nih, bangun datar segitiga, sumbu simetrinya ada berapa? Tidak digambar tidak. Cuma gambarnya doang. Apa? Itu tulisannya ya. Itu tulisannya atau gambarnya? Ya itu Kak, simetri lipatnya ada berapa? Sumbu simetrinya ada berapa? Kalau misalnya Kakak nggak mau ngegambar juga nggak apa-apa. Tulis aja bangun datarnya di atasnya. Bangun datar misalnya segitiga. Simetri lipatnya ada berapa? Sumbu simetrinya ada berapa? Seperti itu. Ini kasih contoh. Misalnya nomor 1 nih. Gue izin nggak buka. Apa tuh? Nomor 1 ada segitiga. Segitiga apa nih? Ada yang tahu nggak segitiga apa? Sama sisi. Ya betul, segitiga sama sisi. Simetri lipatnya ada berapa? Gitu aja nulisnya kalau misal males ini. Lipatnya misalnya ada berapa, terus sumbu simetrinya ada berapa. Nah, seperti itu. Coba silakan sih. Dah. Nah, terus ada lagi yang sudah? Oke, Kakak Raisa sudah. Jawab. Ada lagi? Sudah. Lagi nulis yang diganggu. Zahra sudah. Oke, good job Kakak Zahra. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang sudah? Sudah. Sudah, oke Kakak Indra sudah. Siapa lagi yang sudah? Kakak Veika sudah belum? Sudah. Sudah. Ganggu lama. Sudah. Sudah selesai semua ya? Belum. Belum. Oke, kita mau pindah slide, masih ada. Kak. Belum. 2 sama nomor 3 nggak ada gambarnya di sini. Gambarnya ini, gambar yang kedua itu persegi. Ini gambar yang disebutkan. persegi panjang. Apa? Gak ada garisnya maksudnya ya. Itu Nggak ada, emang nggak ada garisnya Kak. Udah, Bu. Kenapa Kakak Iva? Ini disebutkan. Iya, disebutkan Kak, bangun datar apa, simetri lipatnya ada berapa, sumbu simetrinya ada berapa.
Bu Jana. Apa Kakak Jundi? Ini udah ada nih tugasnya di GCR ya? Iya udah. Itu kan ada bangun datar, nama bangun datar. Kata Bu Jana simetri lipat sama sumbu simetri sama. Ya sama. Berarti isi salah satunya aja dong. Ya isi dua-duanya dong. Nanti kakak bingung kalau misalnya isinya salah satu. Oh. Tetap isi dua-duanya kan, nanti kakak bingung. Nanti kakak, aduh ya lupa ya sumbu simetri apa ya, kok bisa 4 gini gitu. Pasti nanti lupa. Oke, sudah ya? Mau ganti slide kalau sudah? Segi 4 berarti ada 4 ya? Oke, berarti ganti ya. Yang ini ganti lah. Nah, nih, silakan teman-teman dikerjakan lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, udah perlu ganti. Ya, ayo. Tidak. Hampir setengah. Silakan teman-teman, silakan. Kakak Kaisa, paham Kakak Kaisa? Ini apa ya yang nomor 1 ya? Lupa apa namanya. Nomor 1 ya, bangun datar apa tuh? Lupa. Ayo. Ya. Bu. Apa Kak? Gabung aja. Jana ini masih simetri lipat. Udah setengah 9. Masa ada setengah 9? Sama nggak, Dik? Oh ya, bentar lagi. Udah teman-teman? Udah. Udah, yang lain sudah belum? Ada 1 ya itunya. Kita kesiumin. Nanti 2 nanti itu. Nanti lagi 2 secara horizontal, nanti nggak akan cukup. Tapi Teman-teman sudah belum? udah. Ayo, Bu Jana kasih waktu berapa menit lagi Bu Fida nih? 1 menit lagi deh. Di sini kita mau membahas Sudah. kita mau bahas keliling dan 3, bangun datar. 2, 1. Tetot, selesai. Ibu, aku belum semua. Iya. Ya. Dulu aja Kak, ditulis dulu ininya, bangun datarnya. Oke, sudah ya. Oke, disimak dulu teman-teman. Nah, ini tadi ada segitiga sama kaki, sama sisi, persegi panjang, persegi, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, garis merah ini adalah simetri lipatnya atau sumbu simetrinya ya. Oke? Lanjut. Dua yang masuk dan luas bangun datar. Yang kedua ya. Keliling dan Udah luas. siap? Teman-teman yang lain sudah siap? Oke. Jika sudah siap, disimak lagi ya. Apa yang dimaksud dengan keliling dan luas bangun datar? Sebelumnya kita simak dulu yuk video berikut ini. Disimak ya baik-baik. Silakan di-mute. Yang lain selain video. Apa? Wih, itu Penguin. Tupat. Satuan tidak baku.
atau nanti kita akan lihat satuannya yaitu persegi satuan. Adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Satuan tidak baku dapat digunakan untuk mengukur atau luas bangun datar ya. Dapat digunakan untuk mengukur luas suatu benda atau luas bangun datar. Luas merupakan daerah di dalam bidang datar ya. Luas merupakan daerah di dalam bidang datar. Luas dapat dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutup suatu bangun datar tanpa celah. Macam-macam alat ukur satuan baku untuk mengukur luas suatu bangun datar. Yang pertama kita bisa gunakan petak satuan ya atau persegi satuan. Nah, gambarnya seperti ini. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kan luas. Nah, nomor 1 bagian yang diarsir berikut. Nah, ini adalah gambar yang sudah disediakan. Kita lihat luas atau kita tentukan luas persegi panjang pada bagian yang diarsir ya. Di sini kita bisa lihat bagian yang diarsir adalah yang berwarna biru. Bahwa satu kotak ini atau satu persegi kecil ini nilainya satu persegi satuan ya. Nah, kalau ditanya luas persegi panjang pada bagian yang diarsir, maka kita tinggal hitung saja jumlah persegi yang sudah diarsir. Kita hitung ada 1, ada 2 ya, ada 3, ada 4, 8, ada 5 ya, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 persegi atau 8 luas ya pada bagian yang diarsir. Jadi luas persegi panjang pada bagian yang diarsir di atas adalah 8 persegi satuan ya. Dan luas persegi panjang pada bagian yang diarsir. Kita tinggal hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, 5, 21 ada 21. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kita ingat lagi, satu persegi kecil ini nilainya satu persegi satuan ya. Kok gak ada suaranya? Berikut adalah 18 persegi. Kok gak ada suara anak kecil? Kita tinggal Iya, tulis suaranya saja. Iya, suaranya dari tadi kecil. Kotak ini Aku adalah udah kotak gede. persegi Suara yang kecil satuan di yang mute kita semua gunakan. dulu ya. Soalnya di videonya udah full. Aku udah full jadi kenceng. Ya. Oke. Dan di mute dulu ya sampai videonya beres. Sebelumnya ya, ini adalah satu persegi satuan. Nah, satu persegi satuan jika kita bagi 2 seperti ini akan menghasilkan 2 segitiga satu. Jadi dari gambar di samping terlihat bahwa satu persegi satuan akan sama dengan 2 segitiga satuan. Nah, perhatikan contoh soal untuk menghitung atau menentukan luas bangun datar berikut. Segi satuannya ada 1, ada 2, ada 3 ya, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 ya. Jadi satu persegi satuannya ya ada 8 ya. Jadi bangun datar di samping disusun oleh 8 persegi satuan. Dan berapa nih ya segitiga satuannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya benar ya. Jadi ada 4 segitiga satuannya. Jadi ada 8 persegi satuan dan ada 4 segitiga satuannya. Nah, 4 segitiga satuan akan sama dengan
2 persegi satuan. Ya. 8 persegi satuan ditambah dengan persegi satuan sama dengan ya 8 tambah 2 sama dengan 10 persegi 1. Oke, di sini ada contoh bangun datar ya. Oke, kita lihat. Nah, bangun datar ini disusun oleh ya ada 4 ya persegi satuannya. Kita hitung 1, 2, ya 3, 4 ya benar, jadi ada 4 persegi satuannya. Nah, berapa segitiga satuannya? Ada 1 dan ada 2 ya. Oke, ada 2 segitiga satuan. Nah, jika ada 2 segitiga satuan, itu akan sama dengan 1 persegi satuan ya. Ya, di atas ini ya adalah 5 persegi satuan. Keliling bangun datar dengan satuan tidak baku. Datar or plane figures adalah suatu bentuk 2 dimensi yang memiliki luas dan keliling namun tidak memiliki ruang. Keliling bangun datar. Keliling bangun datar or perimeter of plane figures merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Nah, di sini ada contoh kartu pos. Kartu pos di sini mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut dengan keliling kartu pos. Ini ada gambar rambu lalu lintas. Nah, panjang garis di sekeliling rambu menunjukkan keliling rambu lalu lintas tersebut. Nah, sekarang coba kita tentukan keliling bangun datar berikut sesuai nama sisi-sisinya. Yang pertama, di sini ada bangun datar berbentuk persegi. Bangun datar tersebut kita beri nama persegi A, B, C, D. Seperti yang kita ketahui bahwa persegi memiliki 4 sisi. Sisi yang pertama